Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, malam ini kita kedatangan tamu yang begitu sangat istimewa. Beliau Pak Dede Farhan. Ya, terima kasih. Tokoh pariwisata nasional dan sempat masuk dalam kandidat tokoh nasional. Namun beliau lebih memilih mengabdikan diri di lingkungan mengabdi di sektor pariwisata. Iya. Pak Dede boleh memperkenalkan diri dulu biar lebih akrab. Ya. Mangga silakan. Ya, baik. Terima kasih para pemirsa sekalian. Alhamdulillah saat ini kita bisa bersilaturahmi ditemani Kang Agus. Jadi saya Dede Farhan Aulawi, asal dari Tasikmalaya. Hobi sejak kecil, saya itu pecinta alam. Karena pecinta alam sering keluar masuk hutan, gunung, lihat air terjun, lihat goa, danau, dan lain sebagainya. Jadi ketertarikan ke alam itu sudah sejak kecil. Nah, kebetulan tahun 2001 saya membuat sebuah yayasan, namanya Yayasan Pemberdayaan Potensi Indonesia, yang fokus ke dalam SDM dan SDA. SDM-nya fokus di pelatihan-pelatihan dan SDA-nya pengembangan pariwisata. Nah, namun 2016 Undang-Undang Keormasan mengatur tidak boleh yayasan punya struktur di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten. Maka akhirnya tahun 2000 saya pisahkan di luar yayasan, bikin perkumpulan, namanya Perkumpulan Pegiat Ragam Wisata Nusantara, namanya disingkat Prawita. Prawita. Program utamanya adalah Gerakan Nasional Pecinta Pariwisata Indonesia atau Genpari, sehingga orang mengenalnya itu sebagai Ketua Umum Prawita Genpari. Ketua Umum Prawita Genpari. Ya. Oke, Pak Dede melihat potensi wisata di Indonesia seperti apa? Nah, Kang Agus dan pemirsa sekalian, ya, kita harus bersyukur nih menjadi warga Indonesia. Ya. Secara objektif saya melihat Indonesia itu adalah sebuah negara yang memiliki potensi pariwisata paling lengkap di dunia. Di dunia? Di dunia. Kira-kira dari sisi apa bisa menyebutkan yang lengkap? Dari sisi keragaman aneka alamnya, keragaman seni budayanya, dan keragaman produk-produk kreatif masyarakatnya. Ini udah sangat luar biasa sekali. Saya kebetulan sudah keliling di semua benua, ya, sekitar 80% negara-negara di dunia sudah saya keliling. Artinya, gitu. 80% bro. Artinya, saya mengatakan Indonesia terindah itu objektif, meskipun masih ada 20% yang belum saya kunjungi. Cuman dari 80% itu, secara objektif, Indonesia potensi wisatanya paling lengkap, regamnya paling banyak, dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kalau ini dikelola dengan baik, saya memiliki keyakinan, kontribusi terhadap APBN, pendapatan akan paling besar itu dari pariwisata. Dari sektor pariwisata Itu akan lengkap sekali. Nah, tinggal persoalannya bagaimana kita semua fokus, concern. Kenapa? Karena kalau kita mau mendorong pendapatan dari sektor tambang, ada pendapatan dari pajaknya, tapi lingkungan rusak. Kalau kita mau mengembangkan dari sektor yang lainnya, itu akan ada dampak-dampak negatifnya. Tapi ke sektor pariwisata, tidak pernah ada orang yang mau kunjungan ke wisata bawa truk untuk ngangkut batu-batu. Tidak merusak alam. Dan tidak ada orang yang datang kunjungan wisata bawa gergaji, bawa kampak, mau nebangin pohonnya. Tidak ada. Cukup datang ke objek wisata itu, ambil foto, Kang Agus. Pak, foto-foto selfie ataupun dipotoin sama orang, ceklak, udah happy, seneng, tanpa merusak alam. Jangan tinggalkan apapun selain kenangan. Jadi, kalau pariwisata yang didorong, negara akan memperoleh pendapatan yang signifikan dan kelestarian alam akan tetap terjaga. Jadi sinambung, tidak merusak alam. Kira-kira sektor pariwisata yang paling berpotensi itu di Indonesia apa? Semuanya memiliki potensi yang sama. Artinya begini, kalau kita bicara potensi wisata alam, ya, yang berbasis laut, berbasis sungai, berbasis danau, berbasis goa, berbasis bukit, berbasis gunung, berbasis pertanian dan sebagainya, itu ada banyak lah.
Banyak sekali. Kalau kita bicara masalah seni dan budaya, warisan budaya bangsa yang banyak ini, situs-situs cagar budaya dan lain sebagainya, situs sejarah, banyak sekali peluangnya. Termasuk aneka produk-produk kreatifnya. Kang Agus, saya pernah berkunjung 2 bulan yang lalu sebelum mulai COVID. Untung pas pengumuman COVID saya baru udah 2 pulang. tahun. Ya, jadi kalau belum pulang saya bisa tertahan di sana. Tapi poinnya begini, saya lihat Yunani, ya, di Yunani itu punya apa? Yunani itu punya 2 wisata unggulan, satu Santorini, gugusan pulau yang tertata rapi, bersih gitu ya. Yang keduanya Athena. Di Athena itu ada satu bukit namanya Bukit Akropolis, bekas kerajaan Sparta waktu itu. Sekarang itu tinggal tiang-tiangnya saja. Lihat tiang-tiangnya saja, 8 juta turis mancanegara datang berbondong-bondong. Kita hanya lihat tiang 8 juta, Pak. Iya, dan foto-foto aja. Sehingga pendapatan paling besar di Yunani itu adalah dari sektor pariwisata. Sehingga negara nggak terlalu sulit mencari defisit itu dari sektor pajak, nggak terlalu banyak pajak di Jadi sana. kalau Borobudur 8 juta gimana, Pak? Sebenarnya begini, bukan hanya Borobudur. Saya bermimpi kita punya sejarah ya, kerajaan besar diantaranya Majapahit. Betul. Di Jawa Timur. Coba kalau kita mau tanya, mana puing-puing kerajaannya? Iya. Di Sumatera salah satunya Kerajaan Sriwijaya. Silahkan keliling di Sumatera Selatan, mana puing-puingnya. Bahkan di Jawa Barat, satu kerajaan yang terkenal, meskipun bukan hanya satu, tapi salah satunya adalah Kerajaan Pajajaran, mana puing-puingnya. Dan banyak lagi kerajaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Saya hanya bermimpi, seandainya puing-puing kerajaannya itu, situs cagar budayanya itu masih terjaga, berapa puluh juta turis mancanegara akan datang ke Indonesia. Dan itu pasti akan menggerakkan sektor ekonomi lain. Hotel, cottage, villa, dan penginapan itu akan banyak terisi karena banyak tamu. Restoran, rumah makan, kafe, dan sebagainya hidup karena banyak tamu. Pengusaha di bidang transportasi hidup karena banyak tamu. Travel agent, aneka produk UMKM yang banyak macam-macam akan terserap, dibeli sebagai oleh-oleh karena banyak tamu. Makanya sektor pariwisata bisa menjadi trigger untuk menggerakkan sektor ekonomi lainnya. Gitu. Ini menjadi hal yang penting sekali, Kang Agus. Gitu. Oke, Pak Dede, tadi kita sempat berdiskusi tentang dorongan pemerintah terkait dengan Muslim tourism. Ya. Nah, itu gimana Nah, cara? baik. Kalau kaitan dengan halal tourism ini kan pada dasarnya ini teman-teman bisa dilihat dari 2 perspektif ya. Yang pertama, halal tourism itu tidak bicara lokasi atau tujuan wisata. Halal tourism itu bicara pelayanan. Misalnya di hotel, tidak boleh jualan minuman keras, tidak boleh ada makanan-makanan yang dihidangkan yang diharamkan menurut pandangan Islam. Tidak ada pentas tarian atau seni yang bertentangan dengan nilai Islam gitu ya. Ini jadi halal tourism itu maknanya di pelayanannya, bukan di tujuannya atau lokasinya, bukan di pelayanannya. Kenapa? Ini kaitannya dengan nomor 2. Nomor 2 itu apa? Anggap ini bagian dari strategi pemasaran. Muslim di dunia yang suka jalan-jalan dan memiliki kemampuan finansial, jadi suka jalan-jalan, Kang Gus. Tapi kalau nggak punya kemampuan finansial, tetap aja diam di rumah. Iya. Atau sebaliknya, ada orang yang punya kemampuan finansial, tapi nggak seneng jalan-jalan, nggak memiliki dampak ekonomi. Maafi fulus gak fokus. Jadi di dunia saat ini, Muslim yang memiliki hobi jalan-jalan dan memiliki kemampuan finansial ada sekitar 1,5 juta nih. 1.500.000 jiwa sedunia Jadi ya. dari 1,5 juta ini yang datang ke Indonesia baru sedikit gitu ya. Saya nggak perlu bilang jumlah kuantitinya, nanti jadi pesimis Kang Agus. Intinya masih sedikit. Artinya ada segmen pasar yang cukup besar, perlu kita bidik nih. Nah, dengan merumuskan berbagai strategi. Jadi halal tourism anggap dalam konteks yang kedua sebagai strategi untuk meraih pangsa pasar yang besar tadi. Sehingga ketika mereka banyak datang ke Indonesia, harapan kita tentunya sektor perekonomian di masyarakat hidup dan ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
Begitu. Oke, jadi halal tourism ini bisa menyangkut semua sektor, Pak. Betul. Karena tidak hanya lokus tapi juga pelayanan. Betul. Nah makanya dan satu lagi Kang Agus yang penting ini, kita Prawita Genpari ya banyak mengembangkan desa-desa wisata di berbagai daerah tanpa membebani negara, tanpa membebani APBN, APBD ataupun ADD alokasi dana desa. Nah, uangnya dari mana, Pak? Saya ambil contoh. Di Kabupaten Tasikmalaya itu jumlah desanya ada 351 desa. Sekarang sudah 91 desa mengantongi SK Desa Wisata, dan bukan hanya mengantongi, artinya pembangunan pariwisata di desa itu hidup, bergerak tanpa membebani APBN, APBD, ADD serupiah pun. Konsepnya apa? Sejak tahun 2001 Prawita Genpari mengenalkan yang disebut dengan Community Based Tourism Development, pengembangan pariwisata berbasis gotong royong masyarakat. Jadi langkah pertama yang biasa kita lakukan, Bapak Kepala Desa dan seluruh aparatur desa dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa itu, entah tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan lain-lain, dikumpulkan di desa, kita memberikan wawasan untuk menyamakan persepsi. Kalau pemerintah desa dan tokoh masyarakat sudah ngeklop satu persepsi ya, itu menggerakannya itu enak. Saya sebagai contoh di salah satu desa, ketika mengembangkan desa wisata, diturunkan DED itu Detail Engineering Design, bagaimana mengembangkan pariwisata di daerah itu, turunkan RAB dan lain sebagainya, baru melihat RAB ini, wah ternyata biayanya mahal. Ya, mungkin sebagian orang begitu lihat RAB-nya putus asa. Tetapi ketika kita bisa menyamakan persepsi, Pak, ada warga tokoh masyarakat yang angkat tangan. Pak, untuk membangun semua itu, berapa ribu batang pohon bambu yang diperlukan? Saya punya tanah 2 hektar pohon bambu semua. Apapun untuk membangun desa ini, berapa ribu pun tebang pohon bambu di kebun saya. Ada yang angkat tangan lagi, Pak, untuk membangun semacam pendopo, joglo, saung dan lain sebagainya, pasti juga butuh kayu. Saya punya tanah di sana banyak pohon kayunya, ada albasia, ada kayu ini. Kalau butuh tebang di kebun saya. Selama untuk desa saya, kalau bukan warganya siapa lagi? Saya rela, silahkan untuk memajukan desa kami. Ada lagi yang angkat tangan, Pak, saya tidak memiliki kebun, hanya kebetulan saya jual material. Jadi kalau ada kayu, kalau ada paku, kalau ada bambu, mungkin butuh paku. Kalau butuh paku, silahkan suruh anak-anak datang ke toko saya, minta aja paku ukuran berapa kilo, saya kasih. Dan sebagian lagi banyak yang angkat tangan. Pak, saya tidak punya kebun, saya orang kecil, bambu tidak punya, kayu tidak punya, material tidak punya, tapi saya punya tenaga. Saya bekerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu saya akan wakafkan tenaga dan pikiran saya untuk membangun desa. Saya kerja ikhlas tanpa harus dibayar. Dan alhamdulillah 91 desa saat ini terbukti menjadi desa wisata. Desa wisata tidak membebani negara. Okay. Ini konsep yang paling penting sebetulnya. Ini semakin menarik Pak Dede ini. Nah, di Ansor di NU ini banyak sekali pesantren besar dan memiliki base loket yang bagus. Nah, kira-kira ketika diintegrasikan dengan pariwisata bisa nggak gitu? Nah, dalam hal ini Prawita Genpari ada 3 program, 2 program yang berkaitan langsung dengan pariwisata. Yang pertama, kita mengambil irisan. Ketika pemerintah mengembangkan konsep yang disebut dengan halal tourism atau pariwisata halal, tapi selama ini saya melihat pesantren belum dirangkul dalam pengembangan pariwisata halal itu, seolah-olah memiliki jarak. Nah, oleh karena itu kita menyamakan persepsi tentang halal tourism dan banyak memberikan edukasi bagaimana pesantren para santri terlibat dalam pengembangan wisata di daerahnya masing-masing, sehingga mereka pun memiliki pandangan. Dan yang kedua, kaitannya dengan webtrend. Webtrend itu wisata edukasi berbasis pesantren. Kita mengembangkan 4P modelnya, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Jadi tanpa mengganggu kurikulum pesantren, jadwal pelajaran jangan mengganggu, itu silahkan sesuai dengan kurikulum masing-masing. Tapi di luar jam-jam itu kita manfaatkan waktu tersebut untuk
pengetahuan lain yang membackup masa depan mereka. Saya pernah melakukan survei ke beberapa pesantren. Saya tanya, apakah para santri itu ingin jadi ulama, kiai, atau ajengan? Ternyata 63% yang pernah disurvei, mereka tidak ingin jadi kiai, tidak ingin jadi ajengan. Pengen jadi apa mereka, Pak? Ingin memiliki profesi lain. Entah pengusaha, jadi pengusaha di bidang pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Persoalannya adalah nilai dan cita-cita itu bagus. Tetapi bagaimana dia bisa smooth berjalan dengan lancar ketika di pesantrennya tidak diedukasi. Oleh karena itu, kita memberikan tambahan pelajaran ke pesantren tadi tanpa mengganggu jadwal dan lain sebagainya. Itu silahkan aktivitas di pesantren normal. Pas saat hari libur atau waktu yang kosong, kita isi disesuaikan, Kang Agus. Jadi misalnya begini, kalau di posisi di pesantren itu secara geografis kondisi airnya bagus, kita edukasinya perikanan. Jadi jangan kondisi pesantrennya itu lingkungannya susah air, kita mengedukasi pertanian gagal. Gitu ya. Nah, ini yang saya maksud. Program itu akan disesuaikan dengan kondisi geografis di sekitar pesantren. Ini normatif. Potensi unggulannya apa gitu Pak ya? Jadi misalnya contoh, kalau kita bicara masalah pertanian, kenapa kita mendorong pertanian itu penting? Indonesia, kita bisa belajar dari kondisi saat ini dunia, di mana dengan perang Rusia dan Ukraina kan krisis pangan di banyak negara udah mulai terjadi. Indonesia alhamdulillah negaranya subur dan banyak pangan alternatif. Kalau nggak ada beras, ada jagung, ada singkong, ada sagu dan beberapa alternatif lainnya. Paling tidak ada pisang gitu. Tetapi persoalannya, ini yang menarik. Panen padi sedunia 80% habis oleh orang Indonesia. Jadi orang Indonesia saat ini mengkonsumsi 80% hasil panen padi sedunia. Kalau ini tidak disikapi secara bijaksana, satu waktu lahan pertanian semakin menyempit, artinya jumlah volume produknya itu akan sedikit. Tidak bisa juga hanya mengandalkan impor, karena negara orang lain juga maju. Itu lahan pertanian akan menyempit. Sampai satu waktu mungkin akan ketemu satu titik di mana mereka yang biasa ekspor ke Indonesia tidak bisa lagi. Di sanalah mulai akan jadi persoalan. Oleh karena itu, bidang pertanian menjadi penting. Jadi ini masalah lahan, menyempitnya lahan produktif pertanian. Yang kedua, saya pernah berbicara panjang lebar dengan salah satu kepala desa di Kabupaten Subang misalnya. Saya tanya, Pak Kades, tanah desa di sini punya berapa hektar? Biasanya kan antara 8 sampai 15 hektar. Ternyata di Kabupaten Subang ini dia punya lahan tanah desa 45 hektar. Saya guyonin Pak Kadesnya, wah lagi musim panen ini Pak Kades, ini dong rumahnya penuh hawa beras. Ternyata dia nggak semangat juga ngejawabnya. Terus saya tanya, kenapa Pak Kades kok kelihatan nggak semangat? Iya Kang, tanah sawah kita ini tanah milik desa luas. Persoalannya nyari buruh tani sudah susah. Sekarang yang punya lahan pun nyari buruh taninya susah. Karena dia bisa panen 3-4 bulan kemudian, ya itu pun kalau tidak terserang hama. Sementara kalau dia beralih kerja di pabrik, udah jelas tiap Sabtu bayaran. Seminggu sekali dapat gitu ya, tidak harus nunggu 3-4 bulan. Itu pun kalau nggak diserang hama gitu. Jadi sekarang nyari buruh tani pun udah susah. Ini menjadi persoalan kedua di Indonesia. Nah, dengan cara mengedukasi, mengenalkan tentang penting strategisnya pertanian, maka pesantren pun akan banyak terlibat untuk mendorong dan memperkuat kedaulatan pangan Indonesia. Ini penting. Oke Pak. Gitu. Tadi terkait dengan pariwisata pertanian di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu kan banyak sekali yang memiliki sawah. Ya. Nah, kira-kira bagaimana contoh mengintegrasi antara pertanian, pesantren, dan pariwisata? Kira-kira dibuat apa? Contoh, ada banyak hal, tapi contoh aja. Satu, kita mengembangkan demplot yang disebut dengan ekoponik. Ekoponik. Jadi demplot itu tempat pertanian sekitar 2 meter kali 4 meter lah ya. Dan itu knockdown, jadi bisa disassemble, dibuka, dipindahkan kemana-mana. Yang paling bawah itu kita jadikan pakai terpal jadi kolam ikan. Ya, lapisan yang kedua untuk unggas ternak, mau ayam, mau bebek, mau apa.
Lapisan yang ketiga untuk sayuran, misalnya tomat atau apa. Lapisan yang keempat baru ini padi, karena padi butuh penyinaran matahari yang paling kencang ya, sehingga lapisan keempat. Ini di siklusnya, air di siklus. Jadi dari kotoran ikan itu dialirkan menjadi ke yang kedua untuk unggas, kotorannya itu jadi makanan unggas. Kotoran dari unggas dialirkan ke yang ketiga menjadi sayuran. Dari sayuran itu alirnya dialirkan lagi ke padi. Di samping kebutuhan air juga menjadi sekaligus pupuk. Sehingga dalam 3 bulanan kurang lebih petani panen itu 4 komoditi. Jadi bisa ikannya panen dijual, sayurannya, unggasnya, dan padinya. Ini terobosan pemanfaatan lahan sempit dan bisa dilakukan di setiap jengkal tanah yang kosong. Pinggir-pinggir jalan yang kosong dan lain sebagainya bisa dipakai. Itu contoh salah satu. Yang kedua, contohnya ya. Dulu petani, misalnya petani sayur ya, wortel, kol, atau apapun lah. Anggaplah dari mulai penyemaian benih sampai panen itu 3 bulan. Dulu petani sama. Saya memperoleh untung pada saat panen 3-4 bulanan, itu pun sama kalau tidak terserang hama. Sekarang si petani memperoleh pendapatan tidak harus nunggu 3-4 bulan. Kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan. Sekolah-sekolah anak SD atau anak TK yang ada di sana atau anak SMP, ya sekali-kali diajak. Si petani belajar mengedukasi siswa ini. Bagaimana memilih benih, bagaimana menyemai benih, bagaimana caranya menyiram dan sebagainya. Kurang lebih 2 jam lah. Per siswa bayar antara 2.000 atau 3.000. Kalau satu kelas dianggap 40 orang saja, bayar 3.000, 120.000. Padahal dalam itu satu pertemuan. Satu pertemuan. Jadi panen, jadi pendapatan petani tidak harus nunggu 3-4 bulan. Terobosan-terobosan inovatif dan kreatif ini menjadi penting untuk meningkatkan pendapatan dari orang-orang kecil yang selama ini tidak mungkin kurang terperhatikan. Jadi sebetulnya nanti minggu depannya dia kan udah mulai menyemai, udah mulai tumbuh. Ketika tumbuh mulai memisahkan, lalu menanam di titik-titik tertentu, menggali tanah, menanamnya. Terus nanti seiring 3 minggu atau 4 minggu kemudian datang lagi. Kalau ada jenis pupuk untuk mempercepat pertumbuhan. Kalau ada hama, jenis larutannya itu apa. Bagaimana ngocoknya supaya tidak berbahaya kepada kita. Bagaimana menyiramnya. Nanti tumbuh lagi ada pupuk buah. Jenis pupuk buahnya apa. Bagaimana menggunakannya. Dan seterusnya sampai masa panen. Jadi kadang satu kelas itu, ya satu kelas datang ke sana itu bisa 4 kali. Jadi artinya dari satu kelas saja itu 120.000, 120.000, lumayan. Belum jajannya. Belum. Artinya apa? Sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomis seperti yang biasa-biasa saja, sedikit kreativitas bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi langkah-langkah konkret secara real. Dan barangkali saya tidak berlebihan, Kang Agus satu waktu bisa searching di Google. Siap. Prawita Genpari, silahkan dicek. Ya, mungkin satu-satunya organisasi pegiat pariwisata yang jadwal dan programnya paling sibuk dibanding ya dengan manapun lah, silakan. Dan paling jauh jangkauannya. Dan Genpari satu lagi Kang Agus, kita tidak pernah membuat proposal, minta proposal kemana-mana. Kita mandiri, punya martabat dan harga diri. Malu saya sering mengatakan begini, teman-teman, negara kita ini anggaran uangnya terbatas. Dan di negara ini pengemis sudah banyak. Jangan kau tambah lagi dengan pengemis-pengemis baru. Karena akan menjadi beban negara. Saya menanamkan begitu. Yang keduanya begini. Kita punya prinsip kan Agus. Investor datang pengembangan pariwisata, kita dukung dan tidak kita tolak. Tetapi kita pantang untuk mencari-cari investor. Nah, kenapa? Supaya nilai manfaatnya terasa maksimal untuk masyarakat. Makanya dengan Community Based Tourism Development yang kita sosialisasikan sejak tahun 2001, itu udah diadop, diratifikasi lah oleh beberapa kepala desa, dan alhamdulillah hasilnya bisa maju menjadi desa yang mandiri, bukan menjadi desa pengemis yang minta-minta. Pantang itu. Oke. Gitu. Terakhir Pak Dede. Ya. Nah, jika sewaktu-waktu ada permintaan dari pondok, dari pesantren, dari manapun untuk memberikan edukasi ke mereka, Pak Dede? Ya. Siap, kita selalu siap, kita keliling dan lain sebagainya. Dan satu lagi Kang Agus, mengcombine semua itu, saya poles dengan program yang ketiga di pesantren-pesantren, yaitu apa? Motivasi santri.
Ya. Jadi pengalaman saya mengajar di beberapa kampus baik di dalam maupun di luar, orang Indonesia pada dasarnya hebat-hebat. Ini tahadus bin nikmah nih. Bersyukur atas karunia nikmat, Allah telah menurunkan orang Indonesia memiliki otak yang cerdas-cerdas. Persoalannya, orang Indonesia banyak yang belum termotivasi, Kang Agus. Misalnya kalau saya tanya gitu, kenapa nggak melanjutkan sekolah dan sebagainya? Rata-rata alasannya, Kang, saya mau orang desa, saya mau orang kecil, saya mau orang miskin, saya mau orang bodoh, segini saja, sudah alhamdulillah. Dari satu sisi, ya, artinya apa? Dari satu sisi mereka nerima apa yang ia terima, tetapi tidak memiliki dorongan yang kuat untuk maju. Mental inferiornya masih Betul, tinggi. betul. Nah, ini yang perlu kita dorong bersama-sama. Kenapa? Sekarang kalau kita lihat sumber ilmu itu udah banyak. Dari buku-buku, di handphone itu semua ilmu, di internet semuanya itu ilmu, dan lain sebagainya. Persoalannya, sekian banyak sumber ilmu, kalau minat, dorongan, dan motivasinya tidak ada, nggak ada manfaatnya. Tapi orang kalau sudah termotivasi, apapun kendala dan handicapnya, dia memiliki dorongan kuat untuk maju, dan insya Allah pasti bisa. Nah, ini yang menjadi penting juga, termasuk di pesantren-pesantren, saya banyak keliling menyampaikan motivasi kepada para santri itu. Oke. Baik Pak, terakhir closing statement untuk para kiai muda pondok pesantren yang memiliki potensi wisata. Bagaimana mengintegrasikan pesantren dengan pariwisata? Ya baik Pak Kiai dan para tokoh agama lainnya, kita harapkan mudah-mudahan ya dengan apa yang kita sampaikan, satu waktu memang kalau kita bicara aspek terapan, tentunya memang jangan segan untuk menghubungi dan mengundang kita datang. Kenapa? Karena begini Kang Agus, kita agak sulit menyampaikan saran-saran pengembangan wisata yang ada di sekitar pesantren masing-masing tanpa kita tahu kondisi di sekitar pesantrennya seperti apa. Mau diarahkan ke pengembangan wisata apanya kan nggak punya gambaran. Karena satu pesantren dengan yang lainnya kondisi geografisnya biasanya beda-beda. Begitu. Jadi Pak Kiai dan Bapak Ibu sekalian, itu satu waktu jangan segan untuk mengontak kami ya, mengundang kami untuk datang sehingga tahu persis bagaimana kondisi geografis di sekitar lingkungan pesantren masing-masing sehingga bisa memberikan sumbang saran yang pas sesuai dengan kondisinya masing-masing. Begitu Kang Agus. Oke, baik, hatur nuhun Pak Dede atas sami-sami, Kang Agus, pengalaman dan lain sebagainya. Ya. Baik, sahabat sekalian, ternyata setiap pesantren, setiap pondok dan tempat-tempat lain memiliki potensi pariwisata dan yang sangat memadai, yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Baik, kita akan berjumpa lagi dengan para narasumber yang tidak kalah keren dari beliau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.